Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Amin Nurbaidi, SAG MPDI, atas bimbingan dan arahannya. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah bertanya. Kami memohon maaf karena keterbatasan waktu, sehingga tidak bisa menjawab semua pertanyaan dari teman-teman. Kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber, dan kami meminta maaf jika jawaban yang kami berikan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Maka dari itu kepada Bapak Amin Nurbaidi, SAG MPDI, untuk berkenan memberikan jawaban atau menambahkan maupun menguatkan jawaban dari kelompok kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan anggota Citra Fahmi Nugraheni, NIM 2022 105012 sebagai moderator, kemudian Khairotun Nadhiroh, NIM 2022 105021 sebagai sekretaris, dan Koltin, NIM 2022 105022 sebagai anggota. Citra lahir di Kabupaten Semarang pada tanggal 29 Oktober 2002. Sekarang tinggal di Kebun Batur, RT 33 RW 11 Ruwen, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang. Pernah sekolah di SDN Tengaran, kemudian melanjutkan SMP di SMPN 3 Salatiga, dan melanjutkan SMA di SMA Negeri 2 Salatiga. Saya masuk di perguruan tinggi STIE AMA mengambil jurusan S1 Akuntansi. Hoir lahir di Kabupaten Semarang pada tanggal 9 Januari 2004. Menempuh pendidikan di MI Darussalam Lembu. Pernah bersekolah di SMPN 8 Salatiga, dan kemudian melanjutkan sekolah di SMA N2 Salatiga. Sekarang melanjutkan ke perguruan tinggi STIE AMA Salatiga dengan prodi S1 Akuntansi. Koltin lahir di Kabupaten Semarang pada tanggal 3 Maret 2002, yang merupakan anak kedua dari 2 bersaudara. Sekarang tinggal di Kerajaan Sumogawe, RT 4 RW 2, Desa Sumogawe, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Pernah menempuh pendidikan di SDN Sumogawe 1, kemudian SMPN 3 Salatiga, dan melanjutkan sekolah ke SMA Kartika 31 Banyu Biru, dan sekarang melanjutkan ke perguruan tinggi STIE AMA Salatiga dengan prodi yang dipilih yaitu S1 Akuntansi. Selanjutnya saya akan membacakan daftar pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama, pertanyaan dari Aulia Nurmalasandi dengan NIM 2022 105002. Bagaimana pentingnya ilmu fikih dalam bermasyarakat? Pertanyaan kedua dari Sania Kamelia Putri, NIM 2022 105030. Manfaat dari mempelajari ilmu fikih. Pertanyaan ketiga dari Diana Wulandari, NIM 2022 105013. Apa yang dimaksud dengan ilmu fikih dan bagaimana cara menanamkan ilmu fikih pada diri sendiri? Pertanyaan keempat dari Diana Wulandari, kesimpulan terjemahan dari surat An-Nisa ayat 3. Pertanyaan kelima dari Muhammad Zaki Ramadan, NIM 2022 105023. Apa karakteristik atau ciri khas ilmu fikih? Pertanyaan keenam dari Mukaromah Nur Ahiroh, NIM 2022 105005. Mengapa dalam bermasyarakat dan berpolitik membutuhkan ilmu fikih dalam pelaksanaannya? Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 yang diberikan dari Aulia Nurmalasandi, NIM 2022 105002. Bagaimana pentingnya ilmu fikih dalam kehidupan bermasyarakat? Pentingnya ilmu fikih dalam kehidupan bermasyarakat yaitu dapat memberikan jalan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Fikih juga menciptakan iklim sosial, budaya, perburuhan,
lingkungan serta aspek kehidupan yang lebih baik. Karena ilmu fikih dapat menghendaki adanya kemaslahatan dan menghindarkan dari mudarat. Meski tidak memikat secara duniawi, tindakan kita dinilai di akhirat atas dasar norma-norma fikih tersebut. Pertanyaan dari kelompok 2 yang diberikan dari Sania Kamilia Putri dengan NIM 2022105030. Manfaat dari mempelajari ilmu fikih. Ilmu fikih dapat memberikan banyak petunjuk bagi manusia tentang masalah keseharian, juga memberikan hukum yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan manusia yang mukallaf. Hukum mempelajari ilmu fikih digunakan untuk keselamatan di dunia dan di akhirat. Untuk pertanyaan dari kelompok 3 yang diberikan Diana Wulandari dengan NIM 2022105013 akan dijelaskan oleh Kaltin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaltin, NIM 2022105022. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok. Pertanyaan pertama yaitu, apa yang dimaksud dengan ilmu fikih dan bagaimana cara menerapkan ilmu fikih pada diri sendiri. Ilmu fikih adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum yang terperinci yang didasari oleh dalil yang terperinci berdasarkan syariat Islam. Selain itu juga ilmu fikih mengatur tentang kehidupan manusia, bermasyarakat, berpolitik, serta mengatur kehidupan manusia dengan Tuhannya. Cara menanamkan ilmu fikih pada diri sendiri yaitu dengan cara sebagai berikut. Selalu melaksanakan hal-hal yang hukumnya wajib bagi kaum muslim, seperti sholat wajib, sholat tepat waktu, puasa di bulan Ramadan, dan zakat. 2. Menambahkan amalan dengan amalan yang hukumnya bersifat sunnah, yaitu sholat sunnah, puasa sunnah, bersedekah, dan juga tersenyum kepada orang lain, menyapa orang lain dengan tersenyum. Pertanyaan kedua, apa kesimpulan dari terjemahan surat An-Nisa ayat 13? Hukum-hukum tersebut adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, niscaya akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah, yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pertanyaan pertama dan kedua adalah, kita sebagai manusia dan umat muslim, kita harus wajib taat kepada Allah, segala peraturan dari Allah, agar kita semua bisa menjalani kehidupan dengan baik dan tidak ada halang rintangan yang menghadang. Jadi kita semua harus taat dengan peraturan dalam kehidupan bermasyarakat, berpolitik, dan bernegara. Untuk pertanyaan terakhir dari kelompok 4 yang diberikan oleh Muhammad Zaki Ramadan dengan NIM 2022105023, dan pertanyaan kelompok 6 yang diberikan oleh Mukaromah Nur Akhirah dengan NIM 2022105022 yang akan disampaikan oleh Khoir. Saya akan menjawab pertanyaan dari Zaki kelompok 4, yaitu apa karakteristik atau ciri khas ilmu fikih? Jawabannya, yang pertama, dasar fikih adalah wahyu atau Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, fikih mencakup semua kebutuhan hidup manusia dengan Tuhannya, diri sendiri, dan dengan orang lain. Yang ketiga, fikih berkaitan dengan akhlak. Yang keempat, hukuman bagi yang melanggar hukum-hukum fikih adalah di dunia dan akhirat. Yang kelima, fikih ada yang berlaku kekal dan ada yang dapat menerima perubahan atau luas. Yang keenam, tujuan akhir fikih mendatangkan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Pelaksanaannya didorong oleh kaidah dan akhlak. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Nura kelompok 6, yaitu mengapa dalam bermasyarakat dan berpolitik membutuhkan ilmu dalam pelaksanaannya.
dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia dengan Allah, Tuhannya, agar setiap perbuatan serta segala kegiatan dapat berjalan sesuai dengan hukum dari aturan fikih. Demikian jawaban dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.